Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kamu ialah sesiapa yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di dalam riwayat yang lain, Baginda bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua-duanya dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Dari dua hadis ini, dan masih ada hadis-hadis yang lain, Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, apabila kita ingin menjadi orang yang paling baik di antara manusia, satu di antaranya yakni dengan cara rajin-rajinlah kita
Halo Imran. Okey, dah elok dah Ustaz. Diulangi. Jadi dua hadis Nabi tadi dapat difahami bahawa Nabi memberitahu kita jika kita mau menjadi orang yang paling baik di antara kita, yang paling utama di antara kita, salah satu caranya ialah rajin-rajinlah mempelajari, memahami Al-Quran. Dan bila kita sudah memahami Al-Quran, walaupun belum sepenuhnya, Okay, baik Ustaz. Boleh Ustaz testing sekejap? halo, Imran, Okey, nampak macam sekarang dah okey. apanya? Tak pasti Ustaz. Mungkin sebab internet Ustaz. Iya ke? Di sini okey dia punya ini. Dia kadang-kadang je Ustaz. Sekarang dah okey dah. Signal okey di sini. Allah Tapi Akbar. dia macam sekat-sekat sikit. Oh iya ke? So sekarang dah boleh ya? Boleh Ustaz. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
Saya ulangi sekali. Nabi mengingatkan kita agar kita menjadi salah satu daripada dua. Sama ada mau belajar Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Dan bila dah tahu tentang Al-Quran, walaupun belum sepenuhnya, bersedia menyampaikan, menyebarkan, mengajarkan kepada mereka yang belum tahu. Apapun kerjaya kita, apapun profession kita, tolong sebagai orang mukmin jangan tinggalkan tugasan ini. Belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Bila dah tahu, sampaikan apa yang kita tahu itu kepada yang belum tahu. Sama ada jadi muta'alim atau mu'allim. Boleh dilakukan oleh siapa saja kita orang mukmin. Tak kiralah profession apa yang kita pilih. Ini kewajiban setiap Muslim. Mari kita usahakan untuk kita dapat melaksanakannya selagi Allah masih beri kita peluang. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan siri kajian kita surah Hud. Hari ini ayat yang ke-38. Surah Hud hari ini ayat yang ke-38. Mari kita pelajari sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Wa yasna'u, dan buat Nabi Nuh al-fulka akan bahtera, kapal, wa kullama, dan setiap kali, marra, lalu, melewati, alaihi, atas Nuh yang sedang buat kapal, malaun, oleh kumpulan pembesar min qaumihi, daripada kaumnya, sakhiru minhu, mereka malaun ini mengejek, mempermainkan, menjadikan Nuh dan kerja Nuh yang sedang buat kapal di daratan, tempat di mana tak jarang turun hujan. Mereka mentertawakannya, mengejeknya. Sebagaimana yang telah kita pelajari minggu lepas, dalam tasnya nyatakan, salah satu ejekannya atau salah satu yang menyebabkan mereka mengejek, memperolok-olok Nuh, bila selama ini kamu mendakwa diri kamu sebagai Nabi utusan Tuhan, memperkenalkan agama baru, dan kami tidak percaya pada semua itu karena kamu hanya bohong belaka. Nampaknya setelah kamu gagal mempengaruhi kami dengan ajaran kamu, setelah kamu gagal dakwaan kamu sebagai utusan Tuhan, nampaknya mulai hari ini kamu tukar profession.
Daripada seorang nabi menjadi seorang tukang kayu. Subhanallah. Ejekan yang luar biasa, menyakitkan hati. Tapi yang hebatnya, apa sikap Nabi Nuh? Apa respon Nabi Nuh? Ketika mendapat ejekan, dijadikannya bahan ketawa dan olok-olok oleh kaumnya. Qala, berkatalah Nuh, in jika taskhoru, kamu mengejek, mempermainkan, memperolok-olok, menjadikanku sebagai bahan ketawa, in taskhoru minna. Ya, karena Nabi Nuh pun buat kapal bukan seorang ya. Ada yang membantunya. Kaum-kaumnya telah beriman. Sebab itu dia kata minna, kami, bukan minni. Jika kamu, wahai malaun-malaun, pembesar-besar umatku yang dari dahulu hingga saat ini menolak ajaranku, mengejek, menjadikan kami bahan ketawa. Apa? Fa inna, makanya kami pula naskharu minkum, yang akan mengejek, memperolok-olok, mentertawakan, menjadikan kamu sebagai bahan ejekan. Tunggu sajalah. Kama taskhurun, sebagaimana kamu mengejek dan memperolok-olok kami. Jamaah sekalian, dalam ayat sebelumnya Allah telah beritahu kepada Nuh bahwa satu yang kesimpulannya, dakwah Nabi Nuh telah berada di kemuncaknya, penghujungnya. Dalam bahasa mudah, jika Nuh katakanlah diberi lagi ruang dan masa untuk berdakwah sekian ratus tahun lagi umpamanya, pengikutnya tidak akan bertambah. Yang beriman tidak akan bertambah. Kaum Nabi Nuh yang beriman hanya yang telah beriman saat itu. Bilalah sebab itu apa yang akan berlaku? Allah telah tetapkan bahwa mereka yang zalim akan dibinasakan. Dan ingatan Allah kepada Nuh, orang-orang yang zalim yang akan dibinasakan, yang akan ditenggelamkan ini, Nabi Nuh tidak boleh mengadu kepada Allah, membicarakannya kepada Allah, bertanya kepada Allah. Tak boleh. La tukhatibni. Kamu jangan nanti nak cakap padaku, nak mengadu kepadaku, nak tanya kenapa. Nabi Nuh sudah faham bahwa dari sekian banyak kaum yang akan dibinasakan ini, berdasarkan wahyu Allah ini, adalah keluarga sendiri. Istri dan anaknya. Nuh yakin karena Nuh sudah diberitahu. Mampukah nanti Nuh menahan perasaannya? Menahan naluri kebapaan, melihat anaknya akan ditenggelamkan? Nanti kita akan lihat nanti. Kemudian dalam ayat ini, ya, Nabi Nuh buatlah apa yang Allah suruh buat, suruh buat kapal. Dan risiko buat kapal waktu itu, Masya Allah. Ejekan, cercaan, maki-makian, olok-olokan yang dilakukan oleh kaum Nuh terhadap Nuh makin menjadi-jadi. Maaf nih kalau bahasa sekarang, kalau mungkin bahasa pasar lah. Mungkin kaumnya kata, Nuh, selama ini aku hanya syak kamu ni gila. Selama ini aku hanya syak engkau ni gila. Tapi setelah kami melihat kamu buat kapal di daratan, di tempat yang tak pernah turun hujan, confirm lah engkau memang gila.
Kalau bahasa sekarang mungkin begitulah, ejekan kaumnya. Jadi kaum Nabi Nuh yang selama ini tidak meyakini Nuh sebagai Nabi, dengan kerja Nuh buat kapal atas perintah Allah, tapi mereka lihat itu kehendak Nuh, ya membuat mereka makin tak percaya lah. Ini orang lagi pelik perbuatannya. Ini manusia lagi aneh perangai dia. Buat kapal satu hal, untuk apa? Di darat pula, hujan pun jarang. Telah diberitahu, lah ini nanti akan berlaku banjir besar. Lagilah mereka gelak ketawa. Tapi sikap Nabi Nuh luar biasa. Seorang ulul azmi, contoh. Beliau hanya kata, tak apalah Malaun, jika kamu saat ini mempermainkan, mengolok-olok, mengejek kami, tak apalah. Suatu saat kami akan membalas ejekan kamu. Sebagaimana yang kamu lakukan pada kami hari ini. Jamaah sekalian, seperti mana yang telah saya sampaikan minggu lepas, saya ulangi sekali, yang pertama, dalam ayat ini dan juga kisah ini ada al-ijaz al-ghaibi. Kemukjizatan Al-Quran dari segi pengkhabarannya terhadap perkara-perkara gaib. Sama ada gaib karena ia telah berlaku, atau gaib terhadap peristiwa yang sedang berlaku, atau gaib kerana peristiwa itu belum berlaku dan akan berlaku. Tentang kisah Nabi Nuh, ini perkabaran Allah kepada kita melalui Nabi SAW. Ya, ini tentang peristiwa yang telah berlaku. Kita belum lahir, Rasulullah SAW yang menyampaikan kisah ini pun belum wujud. Saat berlaku ini, tapi baginda menyampaikan kita dengan bahasa yang sangat indah, sangat indah. Keindahan bahasa yang disampaikan oleh Nabi. Itu pun sebetulnya kalau orang mau berfikir, ini bukan ucapan Nabi ini. Ini bukan suka-suka Nabi. Ini mesti daripada yang maha tahu. Yang tahu. Yani Al-Quran. Yani Al-Quran. Gini. Baik. Kisah Nabi Nuh dan juga kisah para Nabi yang dahulu. Saya simpulkan saja. Tentang ijaznya lah. Ijaz berkata bagaimana mungkin seorang Nabi SAW boleh menceritakan sejarah umat-umat silam yang ribuan tahun sebelumnya telah berlaku. Baginda belum wujud. Dan disampaikan dengan bahasa yang sangat indah. Sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Mungkin pada zaman Nabi hidup. Belum ada bukti. Orang mungkin tanya, apa bukti? Cerita kamu tu benar. Mungkin. Belum ada. Engkau cerita tentang Musa dan Fir'aun. Engkau cerita tentang Namrus. Engkau cerita tentang Lut. Cerita tentang apa buktinya? Yalah, waktu itu mungkin. Kalau ditanya apa buktinya. Belum dapat ditemukan. Allah belum tunjukkan. Mereka hanya perlu beriman dengan seyakin-yakinnya. Tanpa perlu menunggu bukti akan kebenarannya. Karena itu benar. Atau mereka memilih untuk kufur. Kerana mereka belum mendapatkan bukti yang membenarkannya. Tapi hari ini tengok. Cerita tentang Fir'aun. Macam mana menafikan. Rahsia Fir'aun sudah didedahkan oleh para arkeolog. Para arkeologis. Kisah Namrus pada zaman Nabi. Orang hanya amanah. Sekarang, hasil kajian arkeologi. Telah demikian juga Nabi Nuh. Inilah ijaz ghaibi. Sebab tidak mungkin seseorang boleh menceritakan peristiwa sejarah yang telah berlalu dan berlaku ribuan tahun sebelumnya sesuai dengan kejadian sebenarnya
Walaupun pada masa Nabi menceritakan belum diketemukan bukti-bukti saintifik, bukti-bukti material bagi meyakinkan umatnya saat itu, tapi seiring dengan berjalannya masa, karena Quran berlaku hingga kiamat, sekarang semakin ramai orang yang meyakininya. Yang mukmin, orang mukmin yang telah percaya sebelumnya makin yakin karena adanya bukti saintifik. Yang belum beriman menjadi beriman karena bukti material telah berada di hadapannya. Maka semakin nampaklah bagi kita, bagi manusia, kebenaran isi kandungan Al-Quran. Walaupun dengan catatan, sebetulnya Quran ini telah benar 100%, tidak ada keraguan sedikit pun. Sama ada orang mempercayai atau tidak, karena ada bukti yang membenarkannya atau tidak, Quran tetap benar. Hanya saja jika ada bukti yang diketemukan, hasil kajian arkeologi umpamanya, ya itu bukan memberi manfaat kepada Al-Quran, sebenarnya memberi manfaat pada kita. Bukti-bukti saintifik, fakta-fakta sains, data ilmiah yang ditemukan hari ini, hasil jeripayah para pakar ekologi umpamanya, itu bukan menambahkan kebenaran Al-Quran, bukan memberi manfaat pada Al-Quran, tapi bermanfaat bagi kita. Kenapa saya kata begitu? Karena kebenaran Al-Quran telah mutlak. Orang percaya ke tak percaya, Quran tetap benar. Yaitu dengan adanya data-data ilmiah, memberi manfaat pada kita, karena kita yang dah yakin semakin yakin, mereka yang belum yakin menjadi yakin. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kadang ya ayat itu sebenarnya hanya di segi bahasa lah. Sekarang terbuktilah kebenaran Al-Quran itu. Mana boleh Quran baru sekarang terbukti kebenarannya? Quran ini telah benar semenjak zaman azali. Sepatutnya ayat itu ditukar. Sekarang ya, saya setelah menjadi yakin akan kebenaran Al-Quran. Karena adanya bukti ini. Bukti ini yang membuat saya semakin yakin bahwa Quran benar. Sebab Quran itu ada bukti atau tak ada bukti, ia tetap benar. Jadi bukti itu manfaatnya bagi kita, bukan bagi Al-Quran. Nah, ini dari segi ijaznya, ya mas sekalian, yang segi ijaznya. Baik. Dalam ayat tadi nyatakan, setiap kali ada kaum, ketua kaum Nuh, lalu melewati Nuh dan melihat Nuh sedang sibuk dibantu oleh tentulah pengikut-pengikut setianya menyelesaikan pembuatan kapal, walaupun Nuh tak ada pengalaman langsung buat kapal. Tapi tidak perlu khawatir karena Allah memberi jaminan. Bi a'yunina wa wahyina dalam ayat sebelumnya. Buat sajalah Nuh, ikut apa yang aku arahkan. Berdasarkan arahan aku, perintah aku, pengawasan aku, dan seterusnya. Nah, saat itulah kaumnya mengejek tadi. Inna hadzal ladzi yas'amu annahu nabiyyun qad sara najjaran. Ini orang nih, tempoh hari bermati-mati ratusan tahun mendakwa mengklaim dirinya nabi dan kami tak percaya. Karena dia gagal menipu kami, sekarang pula tukar profession. Nak jadi tukang kayu. Allahu Akbar walillahil hamd. Diriwayatkan ya mas sekalian, ini saya sampaikan tafsirnya dalam tafsir Al-Baghawi ya. Ruya annahum kanu yaqulun lahu. Diriwayatkan bahwasanya kaum Nabi Nuh ini berkata kepada Nabi Nuh yang sedang buat kapal. Ya Nuh, mana tasna? Nuh, apa yang kamu sedang buat tu? Mana tasna? Awak tu sedang buat apa? Fayaqul asna'u baitan yamshi 'alal ma'. Oh, aku sedang buat rumah. Jawab Nabi Nuh, aku sedang buat rumah yang nanti rumah ini akan berjalan di atas air. Ini terjemahan harfiah ya.
Aku nak buat rumah yang akan berjalan di atas air. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Bahasa ini mungkin agak pelik, agak aneh. Kenapa? Oh, aku nak buat kapal nanti berada di lautan. Ingat, tempoh hari telah nyatakan, ramai daripada mufassir berpendapat bahwa Nuh itu manusia pertama pembuat kapal. Jadi belum ada manusia sebelum Nuh yang buat kapal. Sehingga Nuh tak pernah melihat kapal, kaum Nuh pun tak pernah melihat kapal. Kapal itu apa? Macam mana nanti bergerak? Kan tidak ada. Lainlah kalau mereka dah biasa melihat kapal. Oh, saya nak buat kapal nanti berlayar di laut. Senang. Situ jawaban Nabi Nuh luar biasa. Aku sedang buat rumah bangunan yang nanti akan berjalan di atas air. Tak ada bayang apa rumah. Bukan kapal yang berada di laut. Karena memang belum ada kapal. Kalau dia nak buat kapal berlayar di laut, mereka akan tanya, kapal itu apa? Kapal itu mana boleh berlayar di laut? Jadi tak ada contoh. Fayadhakuna minhu. Mendengar jawapan Nabi Nuh, mereka semuanya tertawa. Yadhakun. Gelak. Ya tadilah nyatakan, ini nampaknya orang sudah tak betul. Nuh sudah semakin jadi-jadi ini. Ketidakwarasannya semakin meningkat. Begitulah yang dipikir oleh mereka. Ya, jawaban Nuh seperti mana yang dinyatakan oleh Allah itulah. Jika kamu mengejek kami, saya kami nanti akan balas ejekan kamu. Sebagaimana kamu mengejek kami. Dan ejekan kami pada kamu, waktu lebih dahsyat daripada ejekan kamu kepada kami. Kamu melihat kami, dan kamu mentertawakan kami, karena menurut kamu, kami buat kerja sia-sia. Buat bangunan yang tak jelas untuk apa, dan dikatakan pula akan berjalan di atas air. Kamu lihat perbuatan kami ini sia-sia. Kerja orang tak betul. Itu dalam pandangan kamu. Sebenarnya kamu menganggap kami ini orang yang tak perlu hidup lah. Sia-sia hidup. Dahsyat kan? Nuh kata, tak apa. Suatu hari nanti kami akan mengejek kamu, membalas ejekan kamu. Sebagaimana kamu, bahkan lebih dahsyat. Karena waktu itu, kami diselamatkan oleh Allah, sementara kamu diazab dan ditenggelamkan oleh Allah. Pandangan kamu kepada kami sebagai manusia yang tak berguna. Kerja, buat kerja sia-sia. Pandangan kami saat itu nanti, kami diselamatkan oleh Allah daripada banjir besar, dan kami melihat kamu orang yang paling hina dan paling sengsara, paling rugi. Karena kamu ditenggelamkan dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, jamaah sekalian. Ya, maksudnya. Kila intas hurumina fasatona akibatu sikhya. Tak apalah. Kalau kamu terus-menerus mengejek kami, tak apa. Kamu akan tahu, kamu akan lihat sendiri akibat ejekan kamu kepada kami. Fasatarawna akibata sikhriyatikum. Tak apa. Puaskan hati kamu. Terus memperolok-olokkan kami. Karena suatu saat, kamu pasti akan mengetahui akibat ejekan kamu kepada kami. Ini nih, sikhriyah. Taskhurun sikhriyah itu mana istihza ya mas kan ya. Jadi apa ya? Ya ejekan lah, menganggap orang itu tak penting, menganggap orang itu tak betul, menganggap orang itu ya, tak waras. Jadi bahan ketawa lah. Tak ada nilai sama sekali. Dan lain sebagainya. Baik. Kata Al-Baghawi. Kata Imam Ar-Razi. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Itu masuk yang pertama. Takdirnya. In taskharu minna fi hadhihi sa'ah fa inna naskharu minkum sikhriyan misla sikhriyatikum.
idza waqa'a 'alaikumul gharaq fid dunya wal khizyi fil akhirah. Ar-Razi masuk ayat ini, wahai kaumku, jika kamu mengejek, memperolokkan kami saat ini, sesungguhnya kami akan membalas ejekan kamu. Kami akan menganggap waktu akan tiba masanya kami akan melihat kamu orang yang paling tidak berguna. Sebagaimana anggapan kamu kepada kami sebagai orang yang paling tidak berguna. Bila kami akan membalas ejekan kamu itu? Idza waqa'a 'alaikumul gharaq fid dunya. Apabila suatu hari nanti kami akan melihat kamu mati lemas di dunia. Dari mana Nabi Nuh tahu? Kan Allah sudah beritahu. Orang yang zalim aku akan tenggelamkan. Allah dah beritahu pada Nabi Nuh sebelum Nuh diperintah untuk buat kapal. Bahwa orang-orang yang zalim itu, yang mengejek Nuh itu akan mati ditenggelamkan. Tak apa, nanti aku akan ejek kamu, aku akan melihat kamu manusia yang paling tidak berguna di dunia. Karena kamu akan mati ditenggelamkan. Itu di dunia. Di akhirat, kamu akan dihinakan oleh Allah di dalam nerakanya. Itu makna pertama, kata Ar-Razi. Maksud yang kedua, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Ar-Razi, in hakamtum alaina bil jahli, wahai malaun-malaun, jika kamu memandang kami, jika kamu menghukumi kami sebagai orang bodoh, orang yang buat kerja sia-sia, fima nasma'u, fima yasna'u, kerana apa yang kami buat. Tadi kan saya katakan, kaum Nabi Nuh menganggap, menghukumi, menilai Nuh ini manusia yang buat kerja sia-sia kerana buat kapal yang tak jelas untuk apa. Nuh kata, kalaulah kami menghukumi kami, menilai kami seorang yang tak berguna, orang bodoh, karena buat kapal seperti ini, fa inna nahkumu alaikum bil jahli. Kami juga akan melihat kamu seorang yang paling bodoh, fima antum alaihi minal kufri wa ta'arrud bi sukhtillahi wa adzabi. Dengan sebab kamu terus-menerus dalam kekufuran dan memalingkan diri, atau kamu memalingkan diri pada agama Allah dan kamu mendedahkan dirimu kepada kemurkaan Allah. Coba, mana yang lebih sia-sia? Kamu anggap kami orang yang tidak berguna, buat kerja sia-sia karena kami buat kapal yang akan berjalan di air, di daratan yang tak pernah hujan. Tak apa, itu pandangan kami. Dengan sebab itu, kamu pandang kami orang yang jahil. Kami akan balas ejekan kamu. Kami akan menilai kamu orang yang paling jahil dan paling tidak ada nilai. Ketika kamu kufur kepada Allah, ketika kamu terus berpaling daripada agama Allah, ketika kamu terus mendedahkan dirimu kepada kemurkaan Allah dan azabnya. Kamu bangga dengan ejekan kamu, kamu akan melihat akibat dari ejekan kamu. Apa maksudnya? Begini. Mana orang yang lebih hina? Mana orang yang lebih bodoh? Orang yang, contoh ya, Nabi Ibrahim, katakanlah, ini katalah, bukan berlaku pada zaman Ibrahim, katalah berlaku sekarang. Kata Nabi Ibrahim hidup sekarang dan berlaku hari ini. Menyuruh istrinya, meninggalkan istrinya dan anak bayinya di tempat yang tak layak dihuni. Oh, letak mana lah di hutan belantara mana, penuh dengan binatang buas. Dengan alasan Allah yang suruh. Ibrahim kata Allah yang suruh.
Apa agak-agak kata masyarakat? Mungkin kata masyarakat, Ibrah ini betul-betul tak betul lah. Ibrah ini betul-betul tak betul. Dahlah dahulu pula tinggalkan isteri dan anaknya sampai hati di tempat yang tak lain. Sekarang pula nak sebelih anak dia, nak sebelih hidup-hidup. Itu anak satu-satunya. Ingat ya, Ibrahim melakukan itu perintah Allah. Perintah Allah. Ibrahim melakukan perintah Allah. Nabi Nuh melaksanakan perintah Allah. Dianggap gila. Dianggap tak betul. Dianggap sia-sia. Rugi. Dan itulah cabaran orang patuh pada Allah. Alhamdulillah kita taklah sampai diperintah oleh Allah. Sebagaimana perintah Allah kepada para Nabi. Taklah. Tak sampailah itu. Uwan Muhammad taklah disuruh oleh Allah untuk sembelih anak. Tak ada. Ya, pandai-pandai disuruh. Apa ya, patuh. Kalau makan, makanlah yang halal, yang thayyiban ya. Kalau bercakap, cakap yang jujur ya, jangan bohong. Paling-paling ya suruh solat. Suruh solat ya, suruh puasa. Dan puasa ada manfaatnya. Telah diakui. Suruh cari yang halal. Suruh menutup aurat. Tengok. Sederhana sekali sebenarnya perintah Allah pada kita. Mudah, sederhana. Dan taklah membuat kita ini hina. Tak, suruh belajar, suruh jujur, suruh cakap benar. Tengok. Suruhan Allah pada kita, suruhan yang diterima di akal, mudah dilakukan. Itu pun ada orang yang menganggap kita bodoh. Bodohnya lah, awak ni masih muda. Awak tak fikir umur muda jangan disia-siakan. Hari itu kami dengar awak dapat tawaran, awak punya body, awak punya segala-galanya. Rambut awak indah, hitam bergelombang. Kan awak sudah ada tawaran jadi model apa, duta iklan apa, ni tayang sana sini. Dan konon itu bukan produk sembarangan. Itu company besar yang ada di Hollywood. Ya apa salahnya? Ya hanya menayangkan tubuh badan dan pakaian yang ikut arahan dia dan dapat bayaran yang fantastik. Kenapa kamu tolak? Kenapa bodoh? Tengok. Ada orang kata bodoh, ikut agama Allah dianggap bodoh, itu biasa yang sekarang. Awak ni kuno, alah biasa. Awak ni tak dah tinggalan zaman lah, kenapa macam tu? Rugi, dianggap rugi, tak apa. Zaman sekarang, kalau awak cuba nak lulus pendul, rugi. Paling-paling dianggap rugi. Dianggap bodoh, dianggap tak reti, dianggap bila nak maju, dianggap kolot, dianggap... Itu kan celaan kan. Kita kan jadikan bahan olok-olok kan. Oleh setengah orang bila kita nak jalan lurus. Orang yang bersungguh-sungguh nak ikut jalan yang lurus, apa kata Allah? Dianggap macam-macam lah. Dikata macam-macam. Ya, kalau hanya dikata tak ikut zaman lah, rugilah, nampak kolot lah, senyum aja lah. Nabi Nuh tu dasar dihina ya mas sekalian. Dan dia kan Nabi Nuh, memang akal kita pun mungkin tak dapat memahami. Apa yang dibuat itu? Dia kata buat rumah, tapi rumah itu berjalan di atas air. Mana ada rumah berjalan di atas air? Dan itu mana ada airnya? Akal tak boleh faham. Maknanya ruang untuk orang yang tak suka Nabi Nuh untuk terus menghina itu sangat besar. Tapi Nuh selamba. Tak apalah kalau kamu puas dengan mengejek kami, kalau hanya dengan mengejek kami, mengpol kami, kamu jadi puas dan bahagia, teruskan. Tapi ingat, aku akan balas izin kamu karena kamu lebih hina daripada kami dalam pandangan kamu. Kami dalam pandangan kamu sekarang hina. Tapi ingat,
kamu dalam pandangan kami nanti akan lebih hina. Kalau kamu memperolok kami, mengejek kami, yang kami bodoh kerana kami buat kapal, karena kami ikut jalan Allah, kami sebenarnya sayang dan kasihan kepada kamu. Kamu lebih bodoh pada kami, karena kamu menolak ajaran Allah. Itu yang kedua. Menolak ajaran Allah itu jangan masa lebih hina. Minta maaf, lebih bodoh. Allah suruh dia tinggal, Allah larang dia langgar. Itu orang yang lebih hina, lebih bodoh, lebih patut diejek, dihina daripada orang ikut ajaran Allah. Saya kadang orang Islam pun takut juga dari itu. Baru dia kata, namanya bodoh lah. Baru disilis gitu pun sudah tak tahan. Ya, akhirnya balik asal. Nak jadi orang baik tak jadi. Baru nak jinak-jinak dengan benda yang baik tak jadi karena tak tahan. Tak tahan, kata orang tak tahan. Masya Allah. Seluruh dunia menghina kita. Menganggap kita jahil. Hanya karena ikut ajaran Allah. Tidak ada memadarat sikit pun. Percayalah. Seluruh dunia menghina kita, mengejek kita, menganggap kita ini orang tak waras, menganggap kita ini orang bodoh, orang kolot, orang ortodok, orang kuno. Tidak akan memberi madarat sikit pun bagi kita. Jika kita tetap berada di jalan Allah, berpegang kepada agama Allah. Sudah abaikan saja. Sebaliknya. Jika kita langgar perintah Allah, tak nak buat apa yang Allah suruh, tak nak tinggal apa yang Allah tegah. Kebenaran daripada Nabi kita tolak. Itulah orang yang paling bodoh, paling layak mendapat kehinaan. Walaupun mungkin orang memujinya. Hebat ya orang tu. Susah nak capai maklum macam tu. Dunia semua mujinya kerana dianggap berjaya. Berada di kemuncak keria. Hati-hati berfikir. Ini ajaran yang Nabi Nuh, inilah ajar bagi kita sekarang lah. Ini baru dikata sikit sudah kendor, nawa itu dia. Baru nak hijrah sedikit, baru nak hijrah kawan sindir, tak jadi. Baru nak belajar agama, baru nak jinak-jinak. Kawan lama, awak ni apalah, awak nak tinggal kami ke? Kita dah kenal daripada sekolah rendah lagi lah. Apa tiba-tiba awak nak jadi ustazah, nak jadi ustaz pula. Kendur lagi, tak jadi lagi. Memang risikonya je masa mungkin kalau kita masih tetap punya kawan seperti ini, belajar agama, nanti kita akan kehilangan ramai kawan yang tak suka kita. Sekarang mana yang pilih? Ada kita redha dengan kejahilan kita karena ingin tetap punya kawan yang banyak, atau kita tak redha dengan kejahilan kita dan terus belajar agama walaupun itu mungkin menyebabkan ramai kawan karib kita meninggalkan kita. Kalau Nuh tak mau diejek, dimainkan, ya sudahlah, jangan patuhi perintah Allah. Kalau Nuh maulah. Saya tak tahan. Ya Allah, kami tak tahan. Kaum kami mengejek luar biasa. Bukan maki-maki aja. Tangannya pun bercakap. Bercakap. Jadi kami tak tahan karena kami tak tahan dengan makanan. Kami tak maulah buat apa yang kau suruh, ya Allah. Takkan Nabi Nuh nak kata begitu. Seakan-akan, ya Allah, engkau suruh kami belajar agamamu, ya Allah. Dan kami ingin mempelajari agamamu, ya Allah. Ingin hadir di banyak-banyak kelas, ya Allah. Masalahnya, ya Allah, kalau kami nak belajar agamamu, ingin mengubah cara hidup kami, coba jadi orang betul, coba berpenampilan betul, ramai kawan kami yang meninggalkan kami. Ramai yang mengajaknya. Sedangkan kami tak nak kehilangan mereka. Karena kami lebih memilih mereka, ya kami tak nak, ya Allah, kau suruh kami belajar, tak nak. Apa begitu? Subhanallah. Belajar.
dari kisah Nabi Nuh ini. Saya kata tadi, seluruh dunia menganggap kita rugi. Seluruh dunia menganggap kita jahil. Tidak memberi apa-apa madarat sikit pun. Jika kita benar-benar berada di jalan Allah. Percayalah. Hamdun nasi laka la yanfa'uka in kunta indallahi mazmuma. Pujian seluruh dunia tidak akan memberi apa-apa manfaat sedikit pun bagi engkau. Jika pandangan Allah terhadap dirimu hina. Apabila Allah pandang kita sebagai hamba yang hina, seluruh dunia memuji kita, bahkan UN bagi kita sijil umpamanya, pengiktirafan sebagai manusia terhebat, tak ada nilainya sikit pun. Dunia menyanjung kita selangit, tapi Allah menganggap kita ini hambaku yang paling hina. Apa ada manfaat? Pujian manusia. Sebaliknya, ma'dhammun nasi laka alaika la yadurruka in kunta indallahi mahmuda. Kejian manusia terhadap dirimu. Seluruh orang keji kita, anggap kita bodoh, kita tak betul lah. Tidak memberi apa-apa madarat sikit pun bagi kita. In kunta indallahi mahmuda, jika Allah pandang kita sebagai hambanya yang mulia. Sedangkan kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah itu, yakni ditentukan oleh kepatuhannya, ketaatannya, ketundukannya kepada Dia yang Maha Esa. Disitulah tak kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, kan? Dah sudah tahu dalam surah Al-Hujurat. Dan kehinaan manusia itu, jamaah sekalian, ditentukan oleh kerana kederhakaannya, pembangkangannya, keengganannya patuh kepada Dia yang Maha Esa. Mungkin disanjung karena hartanya, mungkin disanjung karena karyanya, mungkin disanjung karena kedudukannya, mungkin disanjung karena darah keturunannya. Segala-galanya ada, kata dunia. Tapi karena yang menentang Allah, Allah pandang. Ini lalat nih. Ini orang nih lalat. Ini makhluk perusak. Hina. Malaikat pandang hina. Allah pandang hina. Sebenarnya bila orang itu katalah tak punya apa-apa. Dahlah tak belajar tak tinggi. Ekonomi pun kais pagi makan pagi. Rupa pun tak selama mana berbanding orang lain. Tempat tinggalnya pun alahai. Duduk di Sting Garden. Duduk di Sting Garden. Yang lain duduk di mana-mana garden, di Tropicana Garden. Ini duduk di Sting Garden. Tapi bila dia patuh kepada Allah, mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan malaikat. Walaupun dunia tidak melihat siapa dia. Tak menilai, tidak menganggapnya sebagai manusia. Tak apa. Inilah yang perlu kita contoh, yang kita pegang di mana-mana. Ya biar kawan makin jauh. Dulu mau kawan dengan kita kerana kita sekepala dengan dia. Rasanya kerana kita dah tak sekepala. Malam hidup saya sudah lain lah daripada dia, tetap itu kita dah lain, saya memerlukan kebenaran. Ya sudah. Ya kita mesti korbankan. Bukan memusuhi ya. Ya, dia menjauhkan dia tak mau rapat, ya sudah. Karena kawan kita sudah dapat kawan baru. Kawan rapat yang lama dah lari, tak apa. Allah dah bagi kawan kita baru. Kawan baru kita Al-Quran. Sesuai dengan doa kita. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai korin di dunia. Allahumma jadikan Quran lana qorinan. Dan kau dapat Quran. Takkan bermesra dengan Al-Quran tidak lebih mesra berbanding manusia. Ya, manusia. Nih, ini bagi saya pengajaran yang perlu ada. Itu nombor 2. Ya, kata Ar-Razi. Makna yang ketiga, makna yang pertama tadi maksudnya, yakni jika kamu mencela kami, mempermainkan kami sekarang, mengejek sekarang, tak apa, suatu hari kami akan mengejek kamu.
Makna yang kedua, jika kamu menganggap kami sekarang sebagai orang bodoh, orang tak betul, orang rugi, orang buat kerja sia-sia, tak apalah. Tiba masanya nanti, kami akan melihat kamu sebagai orang yang bodoh, orang kerjanya sia-sia selama ini, ketika kami melihat kamu disiksa di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiganya, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Kata Ar-Razi, in tastajhiluna fa inna nastajhilukum wastijhalukum akbah. Li'annakum la tastajhilun illa li ajli jahli bi haqiqatil amr wa iqtirad bi dhahiril hal kama wa'adatul atfal. Apabila kamu mentertawakan kami karena melihat perbuatan zahir yang kamu nampak. Apabila kamu menganggap kami sebagai manusia yang bodoh, buat kerja sia-sia, karena kamu menilai apa yang kamu lihat dari perbuatan kami yang zahir, kan hanya buat kapal yang nampak-nampak, yang berangin. Tak apa. Nanti kami akan melihat kamu, kamu bodoh, karena sesuatu yang hakiki, bukan dari segi luaran. Sehingga penghinaan kami kepada kamu waktu itu lebih dahsyat daripada penghinaan kamu kepada kami. Kamu mungkin menganggap kami ini hina, tak guna, karena hanya melihat dari sisi zahir. Buat kapal di daratan. Mungkin melihat dari situ, kamu tak ngerti hakikat di sebaliknya. Jadi takkanlah hinaan seperti itu kami ambil hati. Kamu hanya menghina kami berpandukan berdasarkan apa yang kamu lihat. Kamu tak paham hakikat sebenarnya kenapa aku buat kapal. Jadi itulah penghinaan seperti itu. Penghinaan yang tak ada maknanya apa-apa lah. Kamu hanya menghina dari zahir. Tapi suatu saat kami akan menghina kamu, mempengejek kamu, menganggap kamu orang bodoh. Kerana hakikat sesuatu yang paling hakiki, yaitu kekufuran dirimu. Kami tak hina kamu berdasarkan yang zahir. Karena kamu katakanlah pakaian tak betul ke, karena kamu mungkin buat kerja tak betul ke, karena kamu makan sederhana. Tak. Kami tak mentertawakan kamu karena penampilan kamu yang sederhana. Itu zahir. Belum tentu orang yang penampilannya tak elok, belum tentu orang yang hidupnya susah, tercela di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, boleh jadi yang paling mulia. Dan juga belum tentu orang yang hidupnya serba mewah, gah, punya jawatan yang tinggi, mulia di sisi Allah, belum tentu. Jadi kalau setakat memuji orang karena zahirnya, mengkeji orang karena zahirnya, ya tak ada masalah lah. Bila orang puji kita karena penampilan apa yang mereka lihat dari zahir kita, ya tak payahlah kita happy sangat. Dia sebenarnya puji zahir kita. Sebab itu bila nanti yang zahir ini hilang, pasti mereka akan keji kita. Bila mereka mengutuk kita, tak suka kita karena zahir kita, yang mereka nampak, ya tak payahlah kecil hati. Sedangkan hakikatnya orang itu terpuji atau terkeji atau dipatut keji, yang paling hakiki pada diri orang itu, yang ada dalam hari orang itu, prinsip hidup dia, pegangan hidup dia. Orang ini prinsip hidupnya, pegangan hidupnya melawan Tuhan. Itu alasan yang paling kukuh, paling kuat untuk menyatakan orang itu dikeji dan terkeji. Itu maksudnya. Kata Imam Ar-Razi. Jadi kejian Nabi Nuh kepada mereka nanti. Ejekan Nabi Nuh kepada Malaun. Suatu hari nanti. Ini semasa Nabi Nuh masih buat kapal. Lebih dahsyat. Lebih berat, bahkan lebih tepat. Karena terkejinya mereka ini bukan dari segi yang zahir,
tapi yang hakiki dalam kehidupan mereka dan mereka. Itu pengajarannya. Adapun dari segi sejarah, ya saya akan tempoh hari saya akan berjamaah untuk mencari. Ya. Sebab kalau dalam tafsir pun berbeza-beza jamaah sekalian ya, berbeza-beza. Ini saya sejarah ya. Saya di segi sejarahnya, aspek sejarahnya lah. Saya serahkan pada jamaah sekalian untuk mencari, menggali sendiri. Karena bila kita pelajari segi aspek sejarah, rupanya ulama pun berbeza-beza. Seperti yang saya kata itu hari lah, tentang besar kapal, tinggi kapal, luar kapal. Contoh dalam ini segera contoh ya, dalam tafsir Qurtubi umpamanya. Dalam tafsir Al-Qurtubi. Qala Zaid bin Aslam. Riwayat dari Zaid bin Aslam. Maka Nuh sallallahu alaihi wasallam, masa Nuh alaihi salatu wasallam, mi'ata sanatin yarisu sajar wa yaqtauha wa yabisa wa mi'ata sanatin ya maluha. Seperti yang kita tahu hari. Lama tu. Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam yakni menanam, karena selepas disuruh oleh Allah untuk buat kapal, terpaksa tanam pokok 100 tahun. Ya, kalau baru tanam sekarang, tunggulah ratusan tahun boleh ditebang jadi besar kan untuk buat kapal. Sebab waktu Nabi Nuh mana lah ada di kampungnya, mana ada banyak pokok, mana ada banyak kayu balak. Jadi kena tanam dulu 1 tahun. Aduh, lama. Baru boleh dipotong, kemudian dikeringkan, baru dah dibuat. Itu aspek sejarah, walau alam sejauh sejauh mana kebenarannya. Walau alam, karena ya apa ya, tidak ada apa ya, riwayat yang qat'i. Sebab itu saya sengaja tidak menyentuh ini. Di mana Nabi Nuh itu, kabar Nabi Nuh, ada pendapat mengatakan, bahkan riwayat Amr bin Haris, Nabi Nuh itu buat kapal, yakni di lembah Damsyik, Damaskus sekarang Syria. Wa qata'a hasaba min Jabal Lubnan, dan dia potong pokok itu tanam di Lubnan, jauh tu. Pokoknya ambil di Lubnan, buat kapalnya di Syria coba. Kan satu hal, nak tebang satu hal, nak mengangkut Daud satu hal. Wih, susah payah. Sebab itu kalau kaumnya menganggap, minta maaf, kalau kaumnya Nabi Nuh ni tak waras, ya macam masuk akal sikit lah kalau kita melihat dari segi luarnya lah, segi luaran. Ya Allah, orang tak buat kerja macam tu. Kenapa buat kerja sia-sia? Itu saya kata tadi, jadi ruang untuk membuat mereka kaumnya mententang itu sangat besar. Apatah lagi mereka memang kaum yang tidak beriman sedikit pun kepada Nabi Nuh bahwa dia seorang nabi. Lainlah kalau bagi pengikut Nabi Nuh yang setia. Apa yang dilakukan oleh Nuh ini pasti berdasarkan wahyu. Jadi tak boleh kita anggap lucu, lawak. Karena apa? Semua yang dilakukan olehnya adalah atas dasar wahyu Allah. Mungkin kita tidak tahu atau belum tahu apa hikmah di sebaliknya. Tapi bagaimana mungkin Allah Rabbul Alamin menyuruh hambanya buat kerja sia-sia. Itu orang mukmin ya tenang-tenang sajalah. Tenang-tenang saja. Nabi Ibrahim disuruh sembelih putranya. Ya, bagi Nabi Ibrahim itu biasa-biasa. Karena ikut perintah Allah. Apa kata orang tak penting. Apa kata orang tak penting. Karena orang lain melihat yang zahir. Yang nampaknya macam orang tak betul. Nabi Ibrahim dapat wahyu langsung daripada Allah. Macam mana kata tak betul? Betul kan? Ya bagi Nabi pasti ini betul. Bagi yang beriman pun, ini mesti betul nih. Jadi pokok pangkalnya pada iman. Ketika Nabi balik daripada Isra Mi'raj, lalu cerita pada orang kafir Quraisy, karena ramai orang kafir yang makin kuat penentangannya, makin menjadi kekufurannya. Karena Nabi cerita benda yang mustahil menurut kepala mereka. Orang mukmin pun masih, ya apa istilahnya, macam wait and see lah. Ya, iya ke? Nak kata Rasulullah Isra Mi'raj macam mustahil. Tapi nak kata Nabi berbohong,
Mustahil juga. Jadi mereka masih, iya ke? Iya. Nak kata beriman pun belum sepenuhnya. Nak kata nak beriman tak berani. Ada orang beritahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Rasulullah baru saya cerita kepada kita bahwa baginda baru saja melakukan perjalanan jauh daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Engkau percaya ke? Wah, dilakukan hanya sekelip mata istilahnya, sekejap saja. Abu Bakar malah tanya balik, betulkah Rasulullah yang kata begitu? Betul ya Abu Bakar, ramai. Orang tahu dah, Nabi cerita waktu itu. Kebetulan saja engkau tidak ada. Abu Bakar, ya, kalaulah Nabi kata begitu, jangankan Nabi hanya cerita seperti itu, bila Nabi Muhammad cerita lebih dahsyat daripada itu, lebih tak boleh difahami oleh akal kita sekalipun, aku percaya. Aku membenarkannya. Itu Abu Bakar. Sebab dia yakin, ia pasti dilakukan oleh Nabi atas perintah Allah. Bila Allah yang suruh, mana benda yang pelik? Pelik itu bagi kita yang kita belum tahu. Tapi wajarlah segitu ya. Wajar. Contoh, kenapa Nabi Musa protes ketika melihat Khidir pecahkan kapal? Dan Khidir tenang pecahkan kapal. Kenapa Nabi Musa protes? Bahkan menyalahkan Khidir ketika Khidir bunuh seorang kanak-kanak yang sedang bermain-main. Sementara Khidir lama membunuhnya dengan tenang. Nah, itu bezanya. Khidir melakukan itu dengan tenang karena Allah yang suruh. Dan Allah tahu apa akan berlaku terhadap pemilik kapal jika kapal tidak dirusak, apa akan berlaku kepada budak ini jika tidak dimatikan, masih kecil. Allah tahu. Dan Allah pilihkan, Allah tak mau berlaku keburukan kepada pemilik kapal dan kepada budak ini lebih-lebih pada orang tuanya yang saleh. Karena Allah tak mau keburukan berlaku. Allah pilih kan yang terbaik. Yang terbaik bagi pemilik kapal itu dipecahkan, dirusak maksudnya, dirusaklah, dicacatkanlah kapalnya. Karena Allah pilihkan yang terbaik bagi budak ini dan bagi orang tuanya, dimatikan masih kecil. Musa tidak diberitahu oleh Allah perkara ini. Musa hanya melihat dari segi luaran, ini Khidir kata jadi guru. Nah, dia fikir itu perbuatan Khidir apa kehendak sendiri. Sebab itu dia protes. Dia protes, dia menuduh Khidir melanggar syarat untuk berguru. Karena syaratnya tidak boleh bertanya sebelum gurunya sendiri nanti akan jelaskan. Musa lupa. Tapi itu sekali. Protes saya karena tak tahu. Dia melihat dari segi yang zahir. Dia fikir hanya kehendak Khidir. Khidir rupanya, Masya Allah. Memanglah kita waktu bukanlah Rasul macam Musa. Rasulullah Allah yang sezaman dengan Musa kan sudah sendiri namanya Harun. Ya, Allah hanya beritahu pada Musa, abdan min ibadina. Hamba daripada hamba kami. Itu saja maknanya dari segi ya kedudukan Musa lebih tinggi lah Rasul. Ini cemana orang cuma ni? Mana mungkin? Lainlah kalau yang buat itu Rasul, ini mesti wahyu Allah ni. Mesti wahyu Allah. Tengok. Jadi, begini yang silan. Sesuatu itu bila datang daripada Allah, bila ia suruhan Allah, bila ia cegahan Allah, sudahlah kita terima samina wa ata'na. Jangan kita melihat dari segi yang zahir saja. Dan bila akal belum dapat memahami, lalu kita tuduh macam-macam. Kita jadikan bahan ejekan. Jangan sekali-kali. Itu pengajaran bagi saya sangat-sangat penting. Karena sekarang itulah. Banyak orang dianggap sesat. Masya Allah, macam mana ikut Nabi dianggap sesat? Ikut Nabi dianggap sesat. Ikut sunnah Nabi dianggap menyeleweng. Tapi ikut si fulan, dianggap lurus. Macam mana?
Bila kamu masuk surga, ikutlah ini, Nabi kata. Ni jalan ke surga. Ini amalan, bila kamu buat, Allah suka. Ini perbuatan, bila kamu buat, Allah benci. Ini perbuatan, bila kamu langgar, kamu masuk neraka. Dah dijelaskan dah. Bila ikut itu, mana itulah orang yang paling hebat. Paling lurus. Tapi kadang-kadang tak. Ikut Nabi itu tak cukup. Dia kena ikut. Ada pula idolanya sendiri. Allah. Okeylah, kalau ikut katalah kata A dan kata A itu adalah sesuai dengan sabda Nabi, tak menjadi masalah lah. Sebab ia penyampai ayat Nabi kepada kita. Kan begitu. Setiap kita ini kan sepatutnya menjadi penyampai, penyebar, mubalik istilahnya. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi. Memanglah nak jumpa Nabi, tak jumpa. Nak tanya Nabi, macam mana? Ya kita tanyalah kepada yang pernah belajar. Kepada ini dapat ni, akan dapat. Yang semalam saya ceritakan itulah. Itu maksudnya. Tapi jangan sampailah ikut selain Nabi, hatta perkara-perkara yang menyalahi Nabi. Itu tidak boleh. Kata dianggap mungkin tak masuk akal. Oh, Nabi susah diikuti. Dia Nabi. Susahlah. Kita ni manusia biasa. Ikut Nabi tak mungkin lah. Sebab dia Nabi tu. Ya namanya Nabi. Makamnya tinggi. Maka kita mesti ikutlah ajaran yang untuk kita. Seakan Nabi menyampaikan ajaran hanya untuk orang tertentu. Sehingga orang yang orang tertentu tak mampu umpamanya. Tak ada. Nabi beli pengajaran paling mudah. Orang paling miskin, orang yang tak erti apa-apa pun boleh mencontohi sunnah Nabi yang sesuai bagi mereka. Begitu. Jadi itu kata Imam Ar-Razi. Dan sekarang bagi kita teranglah mudah lah. Ketika Nabi sedang cerita itu mungkin orang ingin bukti. Apa buktinya Muhammad? Bahwa Nuh itu pernah wujud. Apa buktinya Muhammad? Bahwa Nuh itu pernah punya kapal. Apa buktinya? Faktanya bahwa pernah berlaku banjir besar. Ya, dalam sejarah nampaknya Alhamdulillah pada zaman Nabi tak ada yang menuntut bukti seperti itu. Mereka hanya tolak. Dalam bahasa sekarang dimakan apa bukti material dia. Kalau tak ada mana boleh disahkan benda ini betul atau salah. Oh ya pula ya. Alhamdulillah saya kata semakin kemudian jadi Allah semakin bukakan bukti-bukti itu. Seperti mana kisah Nabi Nuh, Nabi Musa dan Fir'aun, Masya Allah, buktinya banyak. Sekarang boleh lihat Nabi Shu'aib, buktinya ada. Nabi Soleh, Nabi Hud, diakui ya Mas sekalian. Bahkan orang yang bukan Islam telah mengakuinya. Tuh pergi ke Jordan tuh, di Petra tuh. Sangat mengagumkan. Macam mana bandar batu. Bandar berganti dan tanah ada batu tapi menjadi bandar. Boleh mengukir. Dan itu direkodkan dalam Al-Quran. Dipercayai termasuk tempat yang tertua di dunia. Kan batu itu makan masa untuk kewujudan batu kan makan jutaan tahun sebetulnya. Ada sekarang kalaulah ini diterima, tapi paling tidak sudah ada usaha seseorang hari ini untuk mencari bukti apa yang Quran ceritakan itu bagi menguatkan keimanan yang sudah beriman dan bagi menjadikan beriman bagi orang yang belum beriman. Sejauh mana tingkat boleh dipercayainya bukti-bukti ini, itu perlu nanti diuji oleh kajian-kajian berikutnya lah. Sebagai contoh begini ya. Bukti-bukti yang telah ditemui, maknanya bukti saintifik lah. Fakta, bukti materialnya lah. Berkaitan dengan banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS ni, berdasarkan penemuan hasil kajian yang dilakukan oleh seorang pakar arkeologis,
Namanya Leonard Woolley. Leonard Woolley. Dan juga rakan-rakannya. Dia pernah buat kajian di Museum Britain sana. Dan juga di University Pennsylvania. Mereka menemukan apa dipanggil ya, kerja-kerja. Mereka melakukan atau kerja-kerja kajian mulai daripada tahun 1922 hingga 1934. Berapa tahun tu ya? 12 tahun ya. Ya, kira 12 tahun lah. Sehingga akhirnya mereka menemukan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang jelas menunjukkan pernah berlaku banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan bukti-bukti itu ditemukan atau banjir besar itu dipercayai berlaku di lembah Mesopotamia. Setakat ini, hasil kajian ini diterima sebagai bukti ilmiah yang paling meyakinkan tentang peristiwa taufan besar pada zaman Nabi Nuh. Seorang arkeologis, bukan Muslim, Leonard Woolley, telah menjelajah dunia mulai pada Museum Britain, kerjasama dengan satu kajian ilmiah dari University Pennsylvania, melakukan kajian-kajian ini selama 12 tahun, mulai tahun 1922 hingga 1934, dan telah menemukan banyak bukti tentang kebenaran peristiwa sejarah berlaku taufan yang besar pada zaman ini. Ya, ini kajian-kajian arkeologi lah, dan dipercayai ia berlaku misalnya di lembah Mesopotamia di Irak. Bayangkan. Jadi kalau sampai ke Iran, ya mana Asia Barat, ya Asia Tengah itulah. Sehingga Quran membayangkan banjir itu boleh menenggelami seluruh muka bumi. Sehingga ada bukit yang belum ditenggelami pun, yang anak Nuh ia sangat tidak menyelamatkan dirinya. Jika dapat mendaki bukit yang masih kelihatan itu, Nuh memberitahu pada la asimal yaum illa man rahimallah. Anakku, tidak ada sesiapa, tidak ada apapun yang dapat melindungi. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang dapat melindungi siapapun. Tengok. Tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang dapat melindungi apapun dan siapapun. Illa marhamir rabbi. Nih. Kecuali orang atau apa yang dapat dirahmati oleh Allah. Kalaupun ada tempat yang tidak digenangi oleh air, yaitu karena rahmat Allah. Kalau ada bagian bumi yang tidak dirusak oleh air tufani, yaitu karena rahmat Allah. Kalaupun ada manusia yang selamat daripada mati, itu pun karena rahmat Allah. Tidak kerana yang lain. Dan Allah beritahu aku, nak, salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah agar kita selamat daripada musibah yang dahsyat ini, terimalah ajaran Allah. Yakinilah bahwa aku adalah utusannya, menyampaikan ajarannya. Sudah katakan sajalah la ilaha illallah. Nanti Allah rahmati kamu, dan bila Allah rahmati kamu, Allah akan selamatkan kamu daripada mati tenggelam. Kalaupun kamu tidak selamat dari mati tenggelam, sedangkan kamu sudah mengucap la ilaha illallah, kematian kamu itu bukan kematian yang sia-sia, tapi kematian kamu itu kematian yang husnul khotimah. Saya ulangi ya. Kalaulah orang dia yang dirahmati oleh Allah, orang yang baca la ilaha itu akan selamat daripada musibah. Kenapa ramai juga yang mati walaupun telah baca sadah? Disimpa tsunami. Beza je sekalian. Beza.
Katalah A, tidak mengucap kalimat syahadah, mana kufur. B, memiliki kalimat syahadah, mana ia mukmin. Kedua dilanda tsunami, mati. Tempat kematian mungkin sama. Masa kematian mungkin sama. Cara matinya juga mungkin sama. Kita minum air, kita minum lumpur panas ke Allah. Jadi mungkin orang tanya, katanya kalau orang itu kufur pada Allah, diazab. Nah, itu buktinya ada. Dia lahap di tsunami. Kata ustaz itu pula, kalau dia beriman, soleh, selamat. Tapi dia mati juga. Matinya sengsara juga, tenggelam juga, lemas juga. Di tempat yang sama. Apa bezanya? Nah, bezanya jangan sekalian. Kan tadi kecuali rahmat Allah kan. Yang mati dalam keadaan kufur, itu matinya su'ul khotimah. Di dunia mati lemas, itu tentu kan. Malaikat mencabut nyawanya susah luar biasa. Pindah ke alam barzah disiksa. Sementara yang mukmin mati karena musibah, Masya Allah. Itu bukan mati sengsara, itu bukan mati su'ul khotimah, itu mati husnul khotimah. Kematiannya pindah ke alam barzah dapat taman surga. Sementara kematiannya dapat menghalangnya daripada kemungkinan buat jahat. Masya Allah. Kematian orang yang husnul khotimah itu ada dua. Satu, ya, dengan kematiannya, ia segera mendapatkan taman surga. Itu husnul khotimah. Kedua, dengan kematiannya, ia bermakna selamat dirinya daripada kemungkinan melakukan maksiat. Macam mana tuh? Hidup ini jamaah sekalian, sebaik manapun kita, kecuali Nabi lah, sebaik manapun kita hidup ini, pasti ada peluang untuk buat maksiat. Pasti. Ruang untuk kita terjerumus itu sentiasa ada selagi kita masih hidup. Kullu bani adama khoto'un. Wa khairul khoto'in tawabun. Ingatlah. Siapapun kita, selagi kita masih bernyawa, ruang, peluang, kemungkinan untuk buat salah dan dosa itu ada. Sama ada kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang. Kalah, terjerumus. Ada yang terjerumus pula, akhirnya seronok dengan sebab terjerumus, terus. Seronok pula, ketagih pula maksiat. Waliyadzubillah. Ada yang terjerumus, kemudian menyesal, kemudian bertaubat. Sekarang, apa yang boleh menutup kemungkinan kita melakukan maksiat? Coba. Apakah yang boleh menutup kemungkinan, peluang bagi kita untuk melakukan maksiat? Mati. Mati itu yakni sesuatu yang boleh menutup rapat-rapat ruang bagi orang untuk buat maksiat. Maknanya pencin lah. Di samping dapat taman surga bila matinya husnul khotimah. Sebab itu doa Nabi kan luar biasa kan? Saya yakin semua telah baca doa Nabi itu. Allahumma hal lil hayata lana ziyadatan min kulli khairin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah kehidupan ini bagi kami yang dapat menambahkan kebaikan. Artinya ya Allah, jika engkau masih kehendaki hamba-Mu hidup, pastikanlah ya Allah hidup kami ini dapat menambahkan kebaikan bagi kami, bukan maksiat. Waj'alil mauta lana rohatan min kulli syarr. Dan jadikanlah ya Allah kematian kami, jika engkau telah menghendaki ajal kami telah tiba ya Allah, jadikanlah kematian kami ini rohah. Rohah itu rehat, pencin. Rohatan. Jadi pada rehat daripada buat maksiat.
Sebab itu kalau orang mati syahid, tengok, pertama, dia terus dapatkan taman surga. Kan kubur taman surga bagi orang mati syahid, nikmat belaka. Dengan kematian, ruang, peluang, kemungkinan buat maksiat itu tertutup. Bukankah itu rahmat Allah? Jangan dilihat cara matinya, tempat matinya, sebab matinya. Cara kematiannya, masanya mungkin sama-sama tenggelam oleh tsunami. Tapi yang sengsara, yang itulah maksud rahimah ini. Jadi tak semestinya, oh karena dia mukmin maka selamat daripada tsunami, yang lain mati. Tak, mungkin tidak begitu. Oh kalau kita mukmin pasti kita bencana selamat daripada corona apa. Belum tentu, ramai juga orang mukmin yang mati. Ada juga orang kafir yang mati karena corona. Lalu apa bezanya? Katanya kalau orang mukmin itu selamat daripada musibah, Allah elakkan. Kalau orang kafir, nah, jangan melihat dari segi itu, lihat yang lebih dalam lagi. Si mukmin mati karena corona, apalagi masa karena corona itu sabar, penghapus dosanya, meningkatkan darajatnya, begitu meninggal syahid. Khotimah. Nah, syahid akhirat kan? Nah, syahid akhirat. Sementara si kafir, Allahu Akbar. Dalam masa sakit mungkin kecil, ya protes, tak tahulah protes kepada siapa, orang kafir tak tahu. Bila mati tak bawa akidah tauhid, su'ul khotimah. Mana tak sabarnya? Tak sama. Kita jangan melihat sama-sama mati karena corona. Sama-sama mati karena COVID, bahkan duduk satu ward. Dokternya sama, macam mana boleh kata tak sama? Janganlah, bukan begitu cara memahaminya ya. Jemaah sekalian, itu saja yang saya disampaikan. Mudah-mudahan ia memberikan kita tambahan pengetahuan dan saya ulangi sekali pengajaran yang penting ya, yang penting pengajaran daripada kisah ini. Ada aspek sejarahnya, tolong cari sendiri. Pengajarannya, rupa-rupanya ikut kata Allah, patuh pada Allah itu cabarannya berat. Bahkan dituduh bukan-bukan macam-macam. Ya, kalau ada celaan, ada halangan itu, anggap saya itu. Ya, memang itulah ujian. Nak menguji kita istiqomah atau tidak. Nanti kita pilih yang mana. Kita nak mengutamakan terus ikut Allah, atau kita hendak menyenangkan hati orang. Kalau dengan menyenangkan hati orang, kita terpaksa tinggal perintah Allah, ya janganlah lakukan. Tapi kalau kita berpegang pada ajaran Allah, yang dengan itu menyebabkan orang tak suka kita, ya tak apalah. Walaupun yang paling ideal, memang deh, ikut apa kata Allah, dan kita berjaya menyenangkan hati orang. Tapi ingat, kesenangan yang sama sekali ini, yakni kesenangan menurut Allah. Penilaian Allah, bukan kesenangan menurut kita. Kalau kesenangan itu menurut kita, bersifat subjektif. A senang dengan begini, B senang dengan begitu, C tak sama. Tapi kalau kesenangan itu, apa kata Allah, pasti bersifat objektif. Itu pengajaran bagi saya. Cabarannya ada. Pasti kita rasain lah. Ingin jadi baik pasti. Kita ingin lurus, ingin jujur di tengah-tengah masyarakat yang semua pembohong. Susah. Sebagai peniaga, ingin lurus pendul. Tak naklah bengkok-bengkok, tak boleh lah. Tak boleh. Tak apalah kalau bagi aku Allah bagi memang dapat, tidak. Ya memanglah. Yang lain sudah corner kanan, corner kiri. Susah. Memang susah. Tapi itulah cabaran. Kita tidak boleh ikut arus. Terombang-ambing. Ingat, Allah memberitahu, kalimat tauhid itu macam pokok yang kuat. Akarnya menjulam ke bumi, ujungnya rantinya menjulang menembus ke langit. Maknanya sangat kuat. Akar tunjang masuk dalam bumi sangat kuat dan menjulang. Ini bersambung. Itu akidah tauhid. Kena kuat. Dilanda, diribut pun ya tetap tegak. Namanya pokok yang kuat. Tapi kalau akar tak ada, nampak aja pokok besar, akar tak ada. Baru tiup angin sepoi-sepoi pun runtuh. Ini pengajaran. Akhir zaman tidak mudah, makin susah ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk itu. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.